Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasan bijahi an-nabiyyi aslil alamin wa ruhihi sholli alaihi sallimin ya rabbana wa alihi wa sahbihi wajma' lana bihi kaya alaihi waghfir lana waftah lana wa tuhbina ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wal musannifu fa sarrafa ay fa bi sababi dzalikan nur alladzi asyraqa fi qalbihi wa tabayyana lahu bihi ma huwa haqqun syarrafa ay a'radu an hadhihi dari muldian ay ghairi multafatin ilaiha biqalbihi fasarrafa. Ini kemarin fakot asroko nuruhu, fakot asroko nuruhu wa zaharat tubashiruhu fasarrafa. Ya, fakot asroko nuruhu ai asroko nuru zuhdi zalikal akil, telah bersinar nuruhu. Maksudnya nuruhu ai asroko nuru hadza zalikal akil, telah bersinar di hati al-akil wa zuharat tubashiruhu. Kalau hati telah disinari atau telah mendapat nur, wa zuharat tubashiruhu faqad asroko nuruhu. Artinya kalau hati seseorang yang berakal itu telah mendapat sinar, wa zaharat tubashiruhu, dan kemudian menjadi terlihat jelas kabar gembiranya, seseorang yang hatinya telah mendapat nur cahaya itu akan terlihat jelas pada seluruh anggota badannya, sehingga menjadi jelaslah barang-barang yang hak. Karena menjadi jelas barangnya yang hak, fa bisa babi dzalika,
sebab oleh karena itu menjadi kemudian tidak menjadi memperhatikan. Maknanya hatinya itu seolah-olah atau hatinya memang benar-benar telah meninggalkan keduniaan. Makna kemudian ai ghairi multafitin ilaiha, hati tersebut tidak memperhatikan kepada segala macam yang berbentuk keduniaan. Nah, ini tentu memulai perjalanan yang panjang, yang di awalnya kalau seseorang telah merasa dia mendapatkan panggilan daripada Allah dan dia sadar mengerti, tentunya kalau dia merasakan itu semuanya, tentu akan menjawab dengan segala macam kemampuan, baik tingkah lahir ataupun tingkah batin. Nah, dengan kesungguhannya yang berusaha tadi akan mungkin menjadikan hatinya bersinar. Nah, kalau hatinya bersinar dan menjadi jelas segala macam masalah keduniaan dan yang bukan akhirat, ini seseorang akan meninggalkan atau tidak memperhatikan kepada masalah-masalah keduniaan. Wa aradu anha muwalian, dan meninggalkan dari dunia serta tidak memperhatikannya. Falam yattahid ha watonan, karena kondisi yang sedemikian tadi, hatinya sudah bersinar. Akibat hati bersinar, anggota badannya menunjukkan efek dari sinar tadi, baik mata, telinga, seluruhnya itu menjadi tidak memperhatikan kepada masalah keduniaan dan tidak menjadikan secara lahir masalah-masalah keduniaan tadi menjadi perhatian di dalam kehidupannya. Ailam yastautinha bidhohirihi, artinya masalah keduniaan itu tidak dianggap sebagai suatu hal yang penting, seolah-olah hal-hal yang sangat diperlukan di dalam kehidupannya. Ala jati tamattu wa taladud, yaitu tidak memperhatikan masalah dunia itu untuk masalah tamattu, berpoya-poya, wa taladud, dan merasakan kenikmatan-kenikmatannya. Li'anal igrad qad yakunu ma'ahu iltifatun, karena sesungguhnya orang meninggalkan itu kadang-kadang perhatiannya maunya meninggalkan, tapi kadang-kadang masih melirik atau mencuri pandang sedikit atau banyak masalah keduniaan. Itu bisa terjadi seperti itu. Wa arada anha muwalian falam yattakhidha watonan, tidak mengambilnya sebagai hal yang diperlukan dalam kehidupan secara lahir. Wala ja'alaha sakana, dan tidak menjadikannya secara batin tadi, secara lahir
kelihatannya dalam lahirnya itu seolah-olah memperhatikannya, dan tidak pula di dalam batin seperti itu pula. Ailam yusakinha batinhu ala jihatil mahabbati laha. Batinnya secara batin tidak mengambil dia sebagai hal yang menjadi kesukaannya. Nah, keadaan tadi terjadi pada orang-orang yang sudah bisa mencapai pada tingkatan-tingkatannya yang tertentu. Bal anhado al-himmatu fiha ilallah, tetapi menjadi bangkit himmahnya kepada Allah. Yang terjadi pada himmah, tujuannya, keinginannya adalah bangkit hanya memperhatikan kepada Allah. Ai asra'a wa haraka al-himmatu ilal wusul ilaihi, artinya menjadi bergerak himmahnya untuk usul kepada Allah. Wasarofiha, dan berjalan di dalam dunia musta'inan bihi, dia mengerjakan segala macam pekerjaan dunia itu musta'inan bihi, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Billahi la bi'amalihi, semuanya dikerjakan dengan billah la bi'amalihi, artinya dia bekerja, tetapi waktu bekerja itu sungguh sudah tidak memperhatikan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaannya sendiri. Jadi gerak-gerak yang dikerjakan oleh anggota badannya itu semua dari Allah. La bi'amalihi, tidak menganggap gerak-geraknya itu adalah gerak karena kemampuan dirinya sendiri. Al-madhulah fil kudumi alaihi, di dalam menghadap kepada Allah. Ayil iqbali alaihi wal wusuli ila hadrati, artinya segala macam gerakan di dalam menuju kepada Allah dan menuju usul kepada Allah itu tidak memakai dan tidak mengatakan itu adalah gerak-gerak dia, biarpun yang bergerak dia, tapi tidak menyadari bahwa itu adalah gerakannya. Semuanya adalah gerak Allah. Nah, pada kondisi-kondisi nanti akan terdapat bermacam-macam pengalaman yang tak terhingga. Tetapi kadang-kadang orang-orang yang bergerak di situ tertipu, terpesona atau terlena karena pemikiran-pemikiran yang belum sampai. Dia merasakan seolah-olah itu amal-amalnya sendiri. Nah, kalau masih bisa masih mengatakan bahwa itu adalah amalnya sendiri, itu tidak akan berhasil. Tidak berarti dia akan bisa mencapai kepada tujuannya. Sebab Rasulullah pernah mengatakan kepada seseorang yang menyangka bahwa amal-amalnya itu bisa menyampaikan usul kepada Allah, amal-amal yang disertai dengan kemampuan sendiri. Waman tawahana anna amalaman a'malahu yusiluhu ila ma'mulihi al-a'la awil adna faqad dollah. Siapapun yang berkeyakinan, selama dalam hatinya itu ada keyakinan, atau selama dalam batinnya itu ada keyakinan bahwa amalnya
Jadi amal perbuatan yang diyakini dilaksanakan itu adalah hasil karena kemampuan pribadi, tidak akan bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah Rasulullah mengatakan, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yunjiya ahadam minkum amaluhu. Lan yunjiya, tidak akan menyelamatkan, ahadan minhum amaluhu, tidak akan menyelamatkan kepada seseorang di antara kamu amalnya. Amal-amal apapun, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, ataupun amal-amal yang bersifat muamalah, contoh bersedekah atau selain lainnya, selama diyakini, selama yang bersangkutan meyakini bahwa amal tersebut adalah hasil usahanya sendiri, bukan karena iradah atau kehendak Allah, itu keyakinan semacam itu tidak ada maknanya, tidak akan berhasil. Kata Rasulullah, liman layun jia ahadam minkum, tidak akan menyelamatkan ahadan minkum, seseorang daripada kamu, amaluhu, amal perbuatannya. Orang kalau mendengar kata-kata itu, kalau belum menyadari, tentu akan bertanya, layun jia ahadam minkum amaluhu, tidak akan menyelamatkan kepada seseorang di antara kamu amaluhu. Ada sahabat yang bertanya, andaikan amal-amal itu yang amal, bukan yang beramal Rasulullah sendiri. Wala anta ya Rasulullah, apakah kalau yang beramal itu juga kamu? Artinya kamu mengamalkan. Apakah tidak amal-amal yang kamu kerjakan itu tidak akan menyelamatkan kepada kamu? Jawabannya, qala wala ana ila ayatahummadani Allahu birahmatihi sadada. La yunjiya ahadam minkum amaluhu, tidak akan menyelamatkan seseorang daripada kamu amal perbuatannya. Sahabat kaget, kalau yang amal kamu sendiri ya Rasul, andaikan yang beramal itu kamu, apakah amal yang kamu kerjakan itu juga tidak menyelamatkan kepada kamu? Nah, karena kebingungan, karena kebiasaannya orang selalu menganggap bahwa amal yang dia perbuat itu adalah amal-amal yang menyelamatkan dirinya, ya berdasarkan dengan kemampuannya sendiri. Nah, akhirnya Rasul menjawab, qala wala ana, tidak akan menyelamatkan kepadaku, biarpun aku mengerjakan sholat, aku puasa, aku zakat, tidak akan amal-amalku itu menyelamatkan kepadaku, illa ayyatahum madani Allahu birahmatihi, kecuali kalau Allah memasukkan saya dalam beramal tadi ke dalam rahmatnya, dari fadl daripada Allah. Contoh kebiasaan yang keliru, mengapa Anda sholat? Jawabannya untuk masuk surga atau untuk takut neraka. Mengapa Anda sholat? Supaya masuk surga. Jadi kita sholat dengan niatan sholatku memasukkan aku ke dalam surga, atau sholatku menyelamatkan aku dari neraka. Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti itu kalau masih ada pada hati seseorang, itu kata Rasulullah tidak akan. Kalau Anda merasakan amal yang Anda kerjakan itu mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan, tak ada satupun kecuali kalau dengan rahmatullah atau minah daripada Allah.
Jadi yang memasukkan bukan sholat kita, yang memasukkan bukan puasa kita, yang memasukkan ke dalam surga itu bukan amal kita, bukan sama sekali. Yang memasukkan siapa? Ya Allah sendiri. Jadi Allah andaikan orang-orang tidak beramal, mau memasukkan, langsung masuk. Andaikan tidak beramal. Nah, makanya jangan sampai kita berkeyakinan bahwa amal-amal kita itu dengan dasar amal yang disertai rasa saya bekerja, saya beramal, terus saya mampu, saya merasa bahwa amal saya itu menyelamatkan kepada diri saya. Jangan sampai merasa begitu. Mengapa kok begitu? Karena Rasulullah mengatakan la yunjiya ahadan minkum amaluhu fam wala anta ya Rasulullah. Andaikan yang beramal itu kamu sendiri ya Rasul, apakah amal yang kamu kerjakan itu tidak menyelamatkan kepada dirimu? Jawabannya qala wala ana. Tidak, biarpun saya yang mengerjakan. Maknanya kalau saya merasakan saya mampu beramal dengan kemampuan saya sendiri, ya tidak bisa. Jadi yang menyelamatkan saya apa? Kalau Allah memasukkan dalam rahmatnya. Kalau tidak disertai ada rahmat Allah, tidak akan bisa. Jadi bukan kemampuan kita yang memasukkan adalah yang memasukkan kepada dunia, ke dalam neraka atau yang memasukkan ke dalam surga atau menyelamatkan dari neraka. Itu bukan amal kita yang berdasarkan kemampuan kita. Yang menyelamatkan adalah amal kita yang kita kerjakan, tapi disertai bahwa itu semuanya berkat izin Allah. Nah, ini yang kadang-kadang nggak disadari. Kita mengerjakan ya biasa, seolah-olah yang menyelamatkan kita ya amal-amal kita itu sendiri. Nah, makanya diperbarui, jangan sampai kita berpendirian sekalian seperti itu. Fama lan yunjiya minal mukhawif kaifa yusilu ilal ma'mul. Sesuatu yang tidak selamat dari hal-hal yang menakutkan atau masih tanda tanya, masuk atau enggak, atau masih meragukan. Kalau masih meragukan gitu, mana bisa dia akan memasukkan ke dalam surga. Waman soka itikatuhu ala fadillah fadzalika alladzi yurjalahul usul. Maka orang-orang yang iktimat keyakinannya ala fadlillah atas fadl Allah, fadzalikal ladzi yurjalahu al-usul. Orang tadilah yang diharapkan mendapatkan bisa usul kepada Allah. Fama zalat matiyatu azmihi ay azmuhu asyabihu bil matiyah la yaqarru qararaha. Oleh karena itu azimahnya itu tidak pernah berhenti, terus berusaha gitu. Karena kalau berhenti, artinya berhenti bagaimana? Kembali lagi bergantung kepada kemampuan sendiri. Kalau masih berkeyakinan kepada amalnya sendiri, ya tidak bisa akan sampai begitu. Wa kullu ma ya'uqu asyaliku minal usul minal karamah wal mukasyafah wal ahwal wal maqamat fa inna dzalika yuqifu matiyatuhu anisuluk wal qarar anisuluk. Adapun segala macam contoh daripada ada karomah, saya mungkin andaikan saya bisa, andaikan
setelah beramal mujahadah dapat karomat, dapat mukasyafat, dapat makom. Itu semuanya akan menjadikan amalnya terhenti. Jadi kalau kita masih bergantung kepada karomat, mukasyafat, dan makomat, fa inna dzalika yuqifu matiyatahu anisuluk, karena itu semuanya akan menjadikan terhentinya dari suluk perjalanannya. Jadi kalau berhenti ya tidak nyampe-nyampe itu. Wa ma ya'uqu asalik anil usul minal karomat wal mukasafat wal ahwal wal makomat fa inna dzalika yuqifu matiyatahu anisuluk, karena sesungguhnya karomat, hati-hati kalau dapat karomanya banyak sekali karomanya. Karomanya apa? Kemuliaan yang diberikan oleh keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin waktu beramal, karena saking tekunnya beramal, dapat karomah, atau dapat mukasyafah, atau bisa terbuka dalam pandangan mata hatinya, ataupun makomat, kedudukan yang dia percayai. Itu semuanya menjadikan amalan kita, suluk kita menjadi terhenti. Karena apa? Karena masih memperhatikan selain Allah. Karomat itu ciptaan Allah, mukasyafat juga ciptaan Allah, makomat ciptaan Allah. Jadi dia tidak bergantung kepada Allah. Ya, kalau masih menggantungkan kepada karomatku akan menyelamatkan aku, mukasyafatku akan menyelamatkan aku, ya semuanya itu akan menghentikan perjalanannya dalam usul kepada Allah. Wa makna kauni qarariha la yaqarru annaha idza nazalat fi maudiin tartahilu anhu. Maksudnya, kalau andaikan seseorang mendapat makomat atau semacam sejenisnya, itu bukan berarti lalu menjadi tenang di situ. Artinya lalu menjadi seolah-olah kacau, modal untuk menyelamatkan. Jadi harus berpikir, kalau masih mementingkan modal semacam itu, berarti dia masih beramal dengan hal-hal selain Allah. Nah, kalau beramal dengan hal selain Allah, ya tidak akan nyampe kepada apa yang dituju. Nah, kira-kira mohon diperhatikan. Masalahnya, ya kadang-kadang kita itu tidak sadar, menyangka telah mendapat karomah banyak sekali, kehebatan banyak sekali. Tapi mungkin karena kita tidak menyadari, mengapa mendapat karomat? Ya karena saya mujahadah, saya aurat, saya mengerjakan berbagai macam pekerjaan. Karena saking tekunnya saya, lalu akhirnya Allah memberikan karomah-karomat. Nah, kalau diberikan karomah-karomat, diberikan makomat-makomat, dan diberikan mukasyafat, tetapi dengan dasar bahwa pemberian karomah, pemberian mukasyafah, pemberian makomah itu karena amal yang dia kerjakan, ya artinya lalu dia menjadikan pedoman itu semuanya yang menjadikan adalah karena amal-amalnya. Padahal tidak mungkin amal-amal itu akan bisa menyelamatkan kepada
si yang beramal. Wa qaluhu daiman tasyaruha ay syairuha kat tafsir lima qablahu. Artinya ini penjelasan kepada keterangan yang di depan. Ila an anahat ay hasolat wastaqarat bi hadratil qudsi, untuk bisa mencapai kepada hadratul qudsi. Makanya harus kita berhati-hati, jangan sampai amal-amal yang kita kerjakan, kita rasakan, kita sadari bahwa amal-amal tersebutlah yang menjadikan kita usul, tetapi yang menjadikan kita bisa suluk dan seterusnya melanjutkan suluknya tetap minah atau rahmatullah. Jadi jangan sampai kebalik, bahwa dengan karomat, dengan makomat itu lalu berarti kita usul. Masalahnya banyak sekali tipuan. Kita aurat, kita bisa membaca apa-apa, bisa meramalkan apa-apa. Ini kalau tidak hati-hati dan tanpa guru, biasanya tanpa guru, kalau amal-amal selain sholawat tanpa guru, itu gurunya adalah setan. Jadi dia tidak membedakan, tak bisa membedakan mana ini barang hak atau barang yang batil, karena tidak ngerti. Seolah-olah bisa melihat, bisa meramal, bisa punya karomat, tetapi mungkin keliru. Karena apa? Tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, untuk memonitor secara gampang, bagaimana untuk mengatakan yang mudah? Nah, Anda yang mengatakan, untuk mengatakan yang hak itu, kalau kita beramal segala macam amalan, tetapi hati kita makin menggebu, makin panas, kita mujahadah, kita membaca sholawat, sampai membaca sholawat pun kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Begitu kita selesai membaca itu, hati kita itu menggebu, makin seolah-olah pinter gitu, makin sok gitu loh. Nah kalau seperti itu adalah indikasi panas di dalam hatinya. Nah, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan keinginan-keinginan semacam itu tadi, itu adalah indikasi bahwa dia adalah dari setan. Nah, kalau amalan yang tidak dari setan bagaimana? Orang yang beramal tidak disertai dari bimbingan setan, itu dalam mengamalkan pekerjaan, apapun yang dikerjakan, hatinya tidak menjadi panas, seolah-olah pengen dianggap orang pinter, pengen dianggap orang mulia, pengen dianggap orang yang kuasa. Nah, ini kalau ada kepinginan-kepinginan itu semuanya menyesatkan. Nah, orang yang kemudian tidak beramal seperti itu, artinya mendapat karomat, mendapat mukasyafah, mendapat makomat, hatinya itu tidak ada keinginan sedikit pun untuk merasa bangga. Jadi menjadi tenang hatinya. Nah, itu indikasi untuk memisahkan apakah hati kita itu masih tergantung kepada selain Allah atau beramal berdasarkan perintah Allah, yaitu bisa kita rasakan sendiri. Kalau hati kita itu masih menggebu, masih minta ini minta itu, gampang marah, ketemu temannya masih main ngatain, itu biasa itu. Karena apa? Minta dianggap sebagai yang terhebat. Itu amalan-amalan yang macam itu, amalan-amalan yang
indikasinya dari setan. Nah, amalan-amalan yang tidak menunjukkan hal-hal yang demikian tadi, dia beramal sungguh-sungguh dan tekun sekali, tapi dia tidak merasakan pengen dihormati. Sulit sekali ini. Biasanya kalau beramal dengan amalan yang hebat, keinginan itu akan mengatakan ini gua paling hebat loh, gitu. Jarang-jarang yang mengatakan ini semuanya karena izin Allah, karena ini pemberian dari Allah. Bagaimana? Tentu tidak akan minta macam-macam, karena itu dia sadar pemberian dari Allah. Tapi kalau dia menyadari keinginannya itu berasal dari kemampuannya sendiri, ya akhirnya akan menimbulkan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca sampai ini bisa dipahami dan kita bisa membedakan, sehingga akhirnya kalau kita itu nanti akan benar-benar bisa mengamalkan dengan lillah billah. Lillah billah itu karena Allah, bukan karena nafsu. Kalau lin nafsi bin nafsi, lin nafsi untuk memenuhi kepentingan nafsunya, bin nafsi merasa amal yang diperbuat itu karena kemampuannya. Jadi lin nafsi bin nafsi dan lillah billah berbeda sekali. Orang-orang yang lillah billah itu akan tidak ada, andaikan boleh dibilang, keinginan atau irodahnya dan tuntutan kepada hasil daripada pekerjaannya. Orang yang bekerja beramal, orang yang beramal atau bekerja itu biasanya kan memikirkan, saya kerja mesti ada upahnya, kira-kira begitu. Nah, kalau masih mementingkan kepada hasil-hasil, seolah-olah dia mengerjakan itu masih menuntut kepada hak-haknya dan masih menuntut keinginan-keinginannya itu harus dikerjakan atau harus berjalan. Orang-orang yang begitu itu menandakan bahwa dia adalah bekerja bukan lillah billah, bekerja lin nafsi bin nafsi, bekerja bukan lin rasul bin rasul, tidak lewat dasar jasa Rasul dan karena bimbingan Rasul. Jadi dia memahami dasarnya diajari oleh Rasul dan dibimbing oleh Rasul itu tidak ada. Kebanyakan orang yang tidak merasakan bahwa ini adalah hasil daripada bimbingan Rasulullah, ini adalah jasa Rasulullah, tidak ada pemahaman semacam itu. Maunya semuanya dari Allah, itu aja. Jadi tidak menghargai kehadap bimbingan Rasul dan jasa-jasa Rasul. Dia yakin saya bisa, aku sendiri bisa. Nah, biasanya kalau sudah berpikiran seperti itu akan menunjukkan keinginan yang makin bertambah dan keinginan hati yang tidak pada tempatnya. Alih-alih mestinya mengusulkan kepada Allah menjadi tidak berhasil. Nah, kalau sudah bisa meninggalkan itu semuanya, itu nanti akan dibukakan segala macam mahalul mufatahati ail fathi anil qulub. Contohnya dibukakan pemahaman hati bukan karena keinginan, yang ngerti terus dia menyadari ini adalah pemberian Allah. Karena menyadari ini pemberian Allah, saya nggak butuh apa-apa, karena diberi, karena diizinkan, karena dipinjami oleh Allah, bukan karena mampu, bukan karena saya bisa mengerjakan sendiri. Itu berbeda sekali itu. Bermacam-macamnya akan dibukakan oleh Allah. Fathul qulub,
muwajahah, mujalasah, muhadasah, itu semuanya akan diberikan oleh Allah. Seolah-olah nanti bisa mafatihul qulub, dibuka hatinya, atau seolah-olah dia bisa duduk berhadapan-hadapan dengan Allah. Karena sudah berhadapan dengan Allah, ya akan terjadi percakapan-percakapan daripada dia dengan Allah. Ini kalau sudah dia mengamalkan dengan jalan bifadlillah, bukan karena bifadli a'malihi, artinya dengan rahmatullah, bukan dengan kemampuannya sendiri. Nah, mudah-mudahan yang saya jelaskan ini akan bisa dipakai sebagai pegangan, sehingga akhirnya kita tidak tertipu. Kadang-kadang kalau tidak menyadari, wajar ya kita mengamalkan aurat kemudian mendapat karomat, wajar kan. Tapi kalau keliru menyikapi, itu jadi salah. Berhati-hatilah kalau sudah sampai ke tempat-tempat makom-makom seperti itu, karena indikasinya kalau masih menunjukkan rasa tuntutan dalam hati untuk kepentingannya sendiri, menjadi bimbingannya adalah, gurunya adalah setan. Nah, kemudian untuk menunjukkan kebalikannya, orang-orang yang beramal dengan kebalikan dari yang tadi, itu hatinya akan tenang, tidak selalu menggebu, minta dihormat, minta dianggap keramat, semacam segala macam, itu tidak ada. Mengapa tidak minta dihormat? Ya karena diberi Allah. Ini saya bisa begini ini karena diberi Allah. Kalau diberi, saya tidak bisa. Tapi kalau saya mengatakan ini ya karena amal saya sendiri, kemampuan saya sendiri, kan aku, jadinya aku yang menjadikan bisa begitu. Itu namanya menjadi lin nafsi bin nafsi, karena keinginan nafsunya dan disertai oleh kemampuan nafsunya. Nah, mudah-mudahan indikasi-indikasi semacam ini akan menjadikan bimbingan kepada kita untuk makin berhati-hati. Masalahnya, mohon maaf, kullu amal ibni Adam, kullu amal ibni Adam minha mardudun wa makbulun. Setiap amalan anak Adam itu ada kalanya yang diterima atau tidak terima. Jadi berhati-hatilah, kalau tidak mesti semua amalan kita itu diterima atau ditolak. Makanya indikasi-indikasinya yang diperlukan apa? Ya sadari bahwa yang paling gampang ya apa yang diajarkan oleh wakil dia, lillah billah, karena dasar Allah, mengerjakan karena perintah Allah, mengerjakan karena izin Allah. Kalau mengerjakan karena perintah Allah dan karena izin Allah, tentu tidak ada pikiran yang macam-macam, tidak ada keinginan yang macam-macam. Kemudian li rasul bi rasul, saya bisa mengatakan begini ini karena bimbingan Rasul. Mana mungkin orang tahu sendiri, tahu langsung. Saya langsung dari Allah. Yang paling bisa itu Rasul. Makanya kalau Rasul sudah mengatakan tidak menyelamatkan, itu hati-hati. Karena yang paling mengerti dalam masalah tadi adalah hanya Rasul. Contohnya, andaikan dikatakan contoh pada ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan manusia, menjadikan jin dan manusia kecuali dia beribadah, berbakti kepadaku. Siapa yang paling pinter dan paling paham dalam beribadah kepada Allah? Tidak ada, satu-satunya hanya Rasul. Kalau kemudian saya paling pinter dalam beribadah, saya paling pinter dalam bermuamalah, itu udah kelewatan itu. Ya seperti wama
khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya itu sebetulnya tidak ada satupun yang bisa benar kecuali Rasulullah. Paling ngerti ya Rasul. Nah, kalau kita kemudian merasakan bisa melebihi Rasulullah, melebihi Rasul, bagaimana? Melupakan lir Rasul bil Rasul. Kalau lillah billah, saya merasakan dari Allah, mungkin. Tapi terus lir Rasul bil Rasul, saya bisa begini ini karena bimbingan Rasul. Tanpa dibimbing oleh Rasul, andaikan Rasulullah dulu tidak mengajarkan cara-cara yang diberikan kepada kita, semuanya diajarkan oleh Rasulullah. Apapun diajarkan oleh Rasulullah. Berarti kita itu mengamalkan harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Nah, kalau kemudian tidak memakai peraturan-peraturan Rasulullah, hanya lillah billah, mungkin kita bisa mengatakan lillah billah, tapi ternyata tidak memperhatikan li Rasul. Allah menurunkan segala macamnya itu lewat Rasulullah. Allah berfirman apapun itu semuanya lewat Rasulullah. Mana mungkin kita mengerti akan kehendak-kehendak Allah kalau tanpa lewat Rasul. Nah, orang yang tidak memperhatikan kepada Rasul berarti tidak memperhatikan kepada Allah. Masalahnya apa? Karena Allah menurunkan perintah-perintahnya itu lewat Rasulnya. Jadi Rasul itu harus kita pakai. Karena apa? Tanpa lewat bimbingan Rasul tidak akan nyampe kita. Nah, orang yang tidak menghargai kepada orang yang menyampaikan ilmu kepadanya berarti ngaku andaikan bersyukur, saya sangat bersyukur kepada Allah, tetapi dia melupakan kepada rasa syukurnya kepada Rasul, namanya itu juga tidak syukur. Dia mengaku saya benar-benar bersyukur kepada Allah, tetapi dia tidak ngerti Rasul bersyukur kepada Rasul dengan cara meninggalkan menyukuri kepada Rasul, sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapapun yang tidak bersyukur kepada manusia yang menjadi perantara ilmu datang kepadanya, mensyukuri kepada manusia yang menjadi perantara ilmu datang kepadanya, contohnya Rasul, terus tidak syukur kepada Rasul, berarti Anda bohong menamakan saya syukur kepada Allah. Karena apa? Karena tidak mungkin Anda itu bisa sampai kepada mengerti kehendak Allah, itu tidak mungkin. Nah, makanya harap diperhatikan benar-benar masalah ini, karena ini masalah mendasar. Nah, Wahidiyah memberikan pembelajaran lillah billah, semuanya karena kehendak Allah, semuanya karena perintah atas perintah Allah dan karena izin Allah. Kedua, semuanya lir Rasul dan bir Rasul, menyatakan bahwa saya merasakan, saya memahami ini semuanya karena lewat Rasul. Tanpa lewat Rasul, lewat siapa lagi? Nah, kalau orang mengatakan tidak lewat Rasul, bagaimana itu akan bisa terjadi? Padahal semuanya disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah. Manusia pertama yang paling mengerti ya Rasulullah. Makanya itu harus kita mensyukuri kepada orang yang memberikan petunjuk kepadanya kepada jalan yang benar. Nah, kalau sudah bisa menempatkan kedudukan semacam ini, mudah-mudahan hatinya itu tidak terlalu menggebu, hatinya tidak terlalu menuntut untuk dihargai, hatinya akan menerima apa adanya. Dan memang seperti itu kehendak yang diinginkan oleh Allah, tidak melebih-lebihkan kepada keinginannya pribadi. Nah, kalau keinginan pribadinya masih menonjol, berarti kurang sempurna. Ya, artinya belum bisa dikatakan benar dalam mengamalkan. Karena apa? Layun jia ahadan minkum amaluhu, tidak akan menyelamatkan kepada seorang di antara kamu amal-amal perbuatannya. Itu kata Rasul menurut hadisnya. Bahkan sampai waktu zaman Rasul menyampaikan itu, Rasul pernah menyampaikan
layun dia ahadan minkum amaluhu, tidak akan menyelamatkan kepada kamu amal kamu. Sahabat semuanya terkejut, semuanya terkejut. Lalu nanya, wala anta ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, apakah seandainya yang beramal itu kamu sendiri, amal yang kamu kerjakan itu tidak menyelamatkan kepada diri kamu? Jawabannya, wala ana. Demikian pun kata Rasul, andaikan yang beramal itu saya, tidak akan bisa menyelamatkan kepadaku, kecuali illa ayyatawammadani Allahu birahmatihi, kecuali kalau Anda dimasukkan dalam fardul rahmat, minnah daripada Allah. Anda kerja keras banting tulang, disertai mendapatkan rahmat daripada Allah. Amal yang begitu itu yang akan menyelamatkan, bukan kemudian Anda mengaku itu karena kemampuan Anda. Sangat berbeda sekali. Dan makanya mohon diperhatikan kepada pribadi masing-masing. Sangat disayangkan kalau sampai apa yang kita sangka benar ternyata tidak memberikan bekas apa-apa. Itu berdasarkan hadis Rasul tadi. Jadi hati-hatilah dalam beramal. Apapun amalan kita itu, kalau masih didasarkan bahwa amalnya entah sedikit atau entah banyak, amalnya dengan berlebih-lebihan atau berpendirian yang sedikit, artinya seolah-olah amalnya yang menyelamatkan, itu yang gede, amalnya saja yang menyelamatkan. Jadi kemampuan diri pribadi. Kalau orang berpendirian seperti itu, tidak akan mengusulkan kepada Allah. Jadi nanti alih-alih bisa usul kepada Allah, tapi terjebak kepada pemikiran nafsi, lin nafsi bin nafsi. Dan itu kalau sudah begitu berat sekali, tidak diterima itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan mungkin bisa ditelaah dengan dicermati. Mudah-mudahan semuanya itu akan menjadikan bimbingan kepada kita untuk bisa beramal dengan yang sebenar-benarnya. Tandanya paling mudah, kalau orang beramal hatinya masih menggebu-gebu, biasa. Contoh, sini ibu-ibu ada rombongan qasidah. Yang bisa hanya rombongan itu aja. Orang lain nggak bisa. Ibu-ibu yang qasidah merasa aku yang paling pintar dalam hal qasidah, dedek hancur. Jangan berpendirian seperti itu. Nah, Anda qasidah dengan tekun itu boleh, memang harus, tetapi Anda harus keyakinan saya bisa qasidah sini karena dibimbing oleh jalan-jalan yang benar gitu. Jadi tidak kemudian nih gua akan pintar qasidahan, kamu harus tunduk kepadaku. Enggak boleh begitu itu. Nah, kadang-kadang pemikiran kita itu masih terkait dengan hal yang seperti itu. Ya, tidak berdasarkan lillah billah, li rasul bil rasul, dan lil hos bil hos. Kalau udah lillah billah, semuanya dari Allah. Kalau semuanya dari Allah, Anda mau apa? Ya, saya bisa karena dikasih. Karena dikasih nuntut, tidak berani nuntut. Kalau dikasih tidak berani nuntut. Kalau masih menuntut, pikiran kamu di mana? Kamu dikasih kok masih nuntut, itu gimana sih lo gitu? Kan kebalik gitu, atau terjebak kalau begitu itu. Nah, mudah-mudahan cara berpikir semacam ini yang perlu kita perhatikan. Kebiasaan manusia memang begitu itu. Nabi pernah mengatakan, an-nasu kulluhum halka ilal alimun. Manusia itu semuanya akan hancur kalau masih berbentuk namanya manusia. Tidak ada keterangan manusia, ini loh manusia juga gini. Kalau masih dinamakan manusia, sekedar manusia, akan celaka dia. Ilal alimun, kecuali kalau punya ilmu.
orang yang punya ilmu harapan selamatnya ada, tapi jangan kemudian setelah punya ilmu mesti selamat, jangan. Wal alimuna kulluhum halka ilal amilun. Orang yang alim itu akan hancur, rusak binasa kecuali amilun, yang mau mengamalkan ilmunya. Nah, pandai dan mau mengamalkan ilmunya ada harapan selamat. Terus wal amiluna kulluhum halka ilal muhlisun. Orang yang alim, yang amil akan celaka ilal muhlisun, kecuali kalau ikhlas. Nah, yang terakhir wal muhlisuna ala khatarin azim. Seorang yang ikhlas itu kedudukannya kayak gini lah. Tempat kacamata saya letakkan di atas ujung jari saya. Mungkin jatuh atau tidak jatuh. Ini orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu masih kayak gini ini. Belum itu masih ikhlas itu mesti selamat gitu. Jadi gini, enggak. Orang ikhlasnya begini nih, kemungkinan jatuh besar sekali. Loh. Jadi orang ikhlas itu masih tak di tempat yang sulit. Padahal kita kalau sudah mengatakan ikhlas sudah selamat masuk surga. Jadi akhirnya pengertian ikhlas belum beres itu. Orang wal muhlisuna ala khatarin azim. Orang yang ikhlas itu masih dalam keraguan-raguan yang luar biasa. Jadi jangan terus mengatakan saya sudah ikhlas, selesai. Bukan. Ikhlas itu tingkatan. Ya, ikhlasnya bagaimana? Ikhlas yang benar-benar ya. Apakah kita bisa seperti itu semuanya? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, ya mudah-mudahan dianggap nanti bisa. Atau dikasihkan kesempatan untuk dibenarkan dan bisa. Jadi akhirnya bisa selamat. Masalahnya yang bisa kayak gini ini yang bisa kacamata saya tidak jatuh itu siapa nih? Yang bisa tukang sulap, piring di atas apa? Di atas kayu itu, ya ini kan pinter terus tidak jatuh, tukang sulap ya. Kalau kita tidak pinter sulap ya jatuh. Jadi harus pinter sulap, saudara. Sulap mananya apa ya? Harus pinter mengatur hati. Konsentrasi Anda yang lengkap. Jangan setengah-setengah. Masalahnya kalau setengah-setengah, udah amalannya banyak, karomahnya luar biasa, disangkanya benar. Apakah begitu? Usul ilallah itu bukan usul kepada siwa Allah. Karomah ciptaan Allah, mukasyafah ciptaan Allah, makomat ciptaan Allah. Kalau Anda mencari karomah, mukasyafah dan makomat, itu berarti bukan mencari Allah. Apakah suluk perjalanan salik Anda itu mencari barang-barang selain Allah? Kalau saya mujahadah supaya dapat karomah, saya dapat mukasyafah, saya dapat makomat. Nah, itu yang dicari apa? Yang dicari selain Allah. Allah tidak memperhatikan kepada karomah, tidak memperhatikan kepada mukasyafah, dan tidak memperhatikan kepada makomat dan selain dan hal-hal yang lain. Orang kalau ibadahnya sungguh-sungguh kepada Allah akan terlepas daripada itu. Andaikan dikasih kepandaian bisa meramal, maknanya bagaimana? Lillah billah. Aku bisa meramal karena diizinkan oleh Allah. Karena ini dititipi oleh Allah, aku bisa dititipi untuk bisa meramal. Itu kepandaian saya enggak? Tentu bukan kepandaian saya. Kalau bukan kepandaian saya, apakah pantas saya minta upah atau minta ganti? Setelah berhasil mendapat karomat, ya Allah, aku karena sudah karomahku banyak, harus kamu kasih gini. Wah, kalau begitu namanya awas, kalau enggak aku kasih tak gampar loh. Malah lama-lama bilang begitu. Padahal itu semuanya adalah pemberian Allah. Nah, itu dasar lillah billah diwahidiyah. Mohon diperhatikan. Lillah billah, lil rasul bil rasul, lil ghos bil ghos. Itu muncul secara jelas
muncul secara jelas setelah Wahidiyah ada. Sebelum Wahidiyah ada. Contohnya Kiai Muzayyin dari Malang, itu cucunya seorang yang berguru kepada Kiai Kholil Bangkalan. Kiai Kholil Bangkalan pernah mengatakan nanti akan ada suatu sholawat yang isinya makrifat billah dan pembersihan hati. Nah, makrifat billah itu tadi lillah billah, lil rasul bil rasul, lil ghos bil ghos. Yang tidak makrifat billah ya makrifat li nafsi, hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Duanya sekali hampir seluruhnya begitu, orang tidak sadar. Coba perhatikan, apakah Anda menyadari sebelum Wahidiyah bahwa itu seperti itu? Kan punya kesadarannya masing-masing. Aku loh, menurut dada aku yang bisa. Ini karena izin Allah. Nah kalau aku, ya udah, kalau aku ya silakan kamu, hendak kamu, jangan nanya kepada Allah. Ditinggal oleh Allah. Jadi tersiksa itu. Nah, Wahidiyah itu menjelaskan dengan jelas. Nah, untung sekali, makanya alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah, Allah menurunkan Wahidiyah dengan fadlnya. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Kita mendapatkan syukur yang sebesar-besarnya karena kita diberikan suatu pengertian yang seperti itu. Tadi saya katakan ke muridnya Mbah Kholil Bangkalan, Kiai Muzayyin, murid di Bangkalan. Tapi setelah beberapa tahun dari pesantren muncul sholawat Wahidiyah tahun 63. Nah, setelah tahun 63 dia tahu, kok ada sholawat menjernihkan hati dan ma'rifat billah. Oh, apa ini yang dimasukkan oleh Kiai Kholil? Diamalkan. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya luar biasa. Suatu ketika beliau Kiai Muzayyin pergi ziarah ke makamnya Gus Dur di Jombang sekitar tahun 2006. Gus Dur sudah meninggal, kalau nggak salah ya, Gus Dur meninggal 2006 atau 2008. Nah, di dalam kendaraan sebelum sampai di Jombang tertidur dia. Nah, setengah sadar, setengah tidur, dia mendengar suara, nanti kalau ziarah ke kuburku jangan lupa baca Wahidiyah. Pesannya Gus Dur kepada Kiai Muzayyin yang dikasih tahu selawat ma'rifatul tanjibul qalbi. Selawat Wahidiyah itu ada selawat tanjih, ada selawat ma'rifat, ada selawat macam-macam mihnya itu. Nah, nanti kalau ada selawat yang mengajarkan kejernihan hati dan ma'rifat billah, selawat-selawat yang ada sebelumnya mengajarkan apa? Selawat nariyah, Allahumma sholli salatan kamilatan. Cerita diturunkannya selawat nariyah karena ada kebutuhan manusia pada zamannya. Pada zamannya waktu itu ekonomi sangat kacau balau, jadi orang sangat sulit hidup di dalam masa itu. Alhamdulillah lewat fadl Allah diturunkan kepada seseorang. Nah, setelah diamalkan, selesai kekurangan atau kesulitan dalam kehidupan menjadi tenang. Jadi selawat nariyah gunanya untuk kehidupan, kesulitan dalam kehidupan. Selawat munjiat juga itu diturunkan waktu seseorang di dalam perahu dihantam gelombang yang gede, yang 6 meter. Kalau gelombangnya udah gede, keselamatan mungkin keselamatan sedikit sekali. Tapi ada di dalam perahu tadi seorang hamba Allah
yang memang diturunkan Allah untuk menyiapkan. Lalu dia ngomong kepada orang-orang di dalam kapal, mari kita selawatkan, amalkan selawat ini, namanya selawat munjiat. Dengan selawat munjiat akhirnya gelombang yang gede-gede menjadi reda. Nah, selawat itu macam-macam, kayak obat podret untuk sakit kepala, terus diabetes untuk gula darah. Tidak mungkin diabetes untuk mengobati kepala. Jadi selawat yang ada dulu itu tergantung apa diturunkannya. Ada diturunkan karena kesulitan ekonomi. Kalau kesulitan ekonomi yang top apa? Ya dalam ekonomi akan hebat. Tetapi untuk salju klub pembersihan hati tidak ada. Ya beda. Jadi masing-masing punya karomah. Itu Kiai Muzayyin Malang, dia cucu dari anak dari seorang santri yang mondok di Bangkalan, temannya Kiai Ma'ruf, temannya Mbah Ma'ruf. Nah, temannya Mbah Ma'ruf punya anak Muzayyin. Lewat Muzayyin ini beliau diperingatkan, kalau ziarah ke kuburku jangan lupa baca selawat akhdiyah, padahal Gus Dur telah meninggal. Jadi diperingatkan jangan lupa baca selawat akhdiyah. Itu Anda percaya atau tidak, terserah, masalahnya ada diriwayatkan seperti itu. Banyak sekali. Nah, makanya untung sekali, alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati. Hampir keseluruhannya kita diselamatkan oleh wahidiyah. Ngaku atau tidak ngaku, ngerti atau tidak ngerti. Karena tidak ngerti selawat wahidiyah dibilang sesat, karena tidak ngerti selawat wahidiyah dibilang sesat. Nah, padahal wahidiyah itu luar biasa. Nah, bagi yang tahu, contoh Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan itu orang kenal sebagai wali Allah. Suatu ketika dalam pengajian di Malang, kiainya Kiai Habib Ahmad Bil Fakih ngaji hadis. Pada waktu ngaji hadis, ada seorang anak yang lari-lari di masjid. Kiai Ahmad Bil Fakih nggak ngerti siapa anak itu, dimarahi. Kiai Hamid langsung anak tadi dirangkul di bangku. Setelah selesai ngaji, maaf Bib, yang Anda marahi tadi adalah Nabi Khidir. Kaget jomplang, dimarah-marahi, ternyata yang dimarah-marahi Nabi Khidir. Kenapa? Karena dia main-main di masjid, lari-lari dan semaunya hatinya. Karena menurut Abdullah siapa namanya, Abdullah gitu, dianggap tidak sopan, anak tadi dimarahi. Tetapi oleh Kiai Hamid, mohon maaf Bib, yang kamu marahi itu adalah Nabi Khidir. Nah, siapa Kiai Hamid? Kiai Hamid itu adalah seorang yang dianggap wali di Jawa Timur sekitar tahun 50-an, tahun 60-an. Itu dikasih kesempatan untuk ketemu dengan Kiai Majid waktu sama-sama main haji di Makkah. Nah, waktu sama-sama haji di Makkah, Kiai Hamid dikasih siapa Majid itu. Jadi setelah tahu Majid itu orang yang luar biasa, nggak berani dia berjalan sama-sama koyok kita berjalan, langsung berjalannya koyok ngesot karena saking hebatnya makom Kiai Majid. Nah, itu yang ngerti. Kalau yang nggak ngerti ya nggak apa-apa. Yang ngerti ngomong sesat itu. Nah, mudah-mudahan kita
dapat untung, dapat rahmat minallah, dikasihkan jalan yang mudah sekali. Sudah mudah, nggak mau mengajarkan, nggak mau ngelakoni, disuruh ngelakoni, disuruh ngerjakan setengah-setengah. Ya, kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Bagaimana itu ya? Padahal kalau tahu luar biasa akan faedah dari silaturahmi dia. Nah, satu contoh yang saya berikan itu tadi. Contoh-contoh yang lain banyak sekali. Satu contoh lagi yang sudah selalu saya katakan. Saya punya adik 2 orang. Satunya senang sama Gusmi, dua-duanya senang sama Gusmi, tapi satunya memperhatikan kepada Gusmi, katanya wali, karena mau memperhatikan bagaimana tingkah laku wali, akhirnya dia ikut Gusmi 3 hari 3 malam, ikuti Gusmi 3 hari 3 malam main gaple. Bagaimana? Katanya wali, tapi 3 hari 3 malam main gaple, terus pulang. Adik saya yang satu ngikutin Gusmi sama 3 hari 3 malam, waktunya sama hari, katakanlah kira-kira Jumat, Rabu, Kamis, Jumat, ya sama-sama Rabu, Kamis, Jumat. Tadi satu ngikuti Gusmi lagi main gaple, banting kartu 3 hari 3 malam, nggak pernah sholat. Adik saya, loh katanya wali kok gitu lah. Nggak bisa mikir, dia nggak bisa mikir. Tapi satunya 3 hari 3 malam ngikuti Gusmi ceramah Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari Gusmi ceramah ke masjid anu, sama waktunya. Bareng-bareng. Begitu keduanya pulang ke rumah, satunya nganggap wali kok main gaple, satunya waduh luar biasa Gusmi 3 hari 3 malam nggak lupa, selalu ceramah ke masjid-masjid. Ketemu di rumah, dari mana kamu ngikutin Gusmi? Gimana Gusmi? Yang saya cerita gaple mulu, satu cerita nggak bisa, saya ngikutin 3 hari Gusmi ceramah 3 hari 3 malam itu ceramah. Bagaimana kamu? Masing-masing dah. Masih mau benturan ceramahnya, mau benturan pikirannya. Kan nggak bisa. Satunya ngikuti Gusmi lagi main gaple, satunya ngikuti Gusmi lagi ceramah. Mau diketemukan pikirannya itu bagaimana? Nggak bisa ketemu. Lalu akhirnya dah masing-masing dah. Gampangnya masing-masing. Saya percaya Gusmi tukang gaple, saya satunya percaya Gusmi ceramah selama 3 hari 3 malam. Bagaimana? Akhirnya ambil kesimpulannya masing-masing. Tetapi tetap yakin bahwa kedua-duanya meyakini Gusmi itu punya karomah. Nah, Gusmi kepada waktu dia pesan kepada anaknya namanya Ubed. Bet, kalau ketemu orang Wahidiyah, biarpun baru baca sekali, baru dikasih amalan, belum hafal semuanya, Allahumma ya Wahidi ahad, terusnya lupa. Hati-hati Bet, kamu jangan sampai sekali-kali menghina orang tadi. Karena apa? Lain dengan saya disuruh ngatur orang-orang berandalan, tukang minum, tukang main-main gaple, itu tugas saya ngurus itu. Tapi Allahumma ya Wahidi ahad, masalah hati. Makanya jangan sekali-kali kamu merendahkan orang Wahidiyah. Itu pesannya Gusmi kepada anaknya Gus Bet. Nah, tinggal percaya enggak? Terserah. Gusmi pesan kepada Gus Bet. Wah, anaknya semuanya kayak kuda. Kayak kuda maksudnya apa? Kita tidak bisa ngikuti cara kerjanya. Karena apa? Karena kalau melihat koyok-koyok itu, kalau lagi bener ya bener sekali, kalau tidak bener ya nggak karu-karuan. Tapi akhirnya Gusmi memberikan pesan kayak gitu itu. Nah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan
ada perhatian dan bisa dicerna, dipilih mana yang benar. Jangan kemudian yang tidak benar yang diambil. Ya Rabbana ikfir ya sur iktah wahdina warib wa alif bainana ya Rabbana. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. At-taufiq wal hidayah wa min wasiyatan zaman an-nadra wal barakah wa minkum jami'a wal maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.